Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahagia, kali ini kita dipertemukan kembali pada video pembelajaran oleh mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi, yang dimana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Hajjah Yuliatin SPD MH dan Bapak Ahmad Hudori SPD MPD, di mana pada mata kuliah ini kami diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran terkait materi yang sudah kita bahas pada saat proses perkuliahan. Nah, dan di sini kami diminta untuk mempublikasikan video pembelajaran tersebut di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, langsung saja kepada materi dari kelompok 1, yaitu urgensi dari hukum pidana dan kriminologi. Sebelum kita masuk ke urgensinya, tentu terlebih dahulu kita memahami apa pengertian dari hukum pidana dan kriminologi. Baik, langsung saja untuk pengertian dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengatur sanksi terhadap pelaku yang melanggarnya. Nah, jelas di sana bahwasanya ketika seseorang melakukan pelanggaran atau sebagai bentuk kejahatan, maka tentu seseorang tersebut mendapatkan sebuah sanksi atau hukuman. Nah, mengapa demikian? Tentu agar tidak menimbulkan apa ya istilahnya, dampak negatif yang bisa ditiru oleh masyarakat lain, dikarenakan jika tidak ada suatu sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kejahatan tersebut, maka masyarakat lain juga tentu akan mengikuti perbuatan hal negatif tersebut. Oleh sebab itu, urgensi dari hukum pidana yang pertama yaitu mentertibkan masyarakat. Tentu yang kedua adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dengan adanya hukum pidana, seperti yang saya katakan tadi, itu ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan, namun jika seseorang tersebut tidak diberikan sanksi atau hukuman, tentu tidak akan menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu, hukum pidana hadir untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya yaitu kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, mulai dari penyebabnya, dampaknya, serta pencegahan suatu tindak kejahatan. Nah, dari pengertian tersebut, tentu kriminologi dan hukum pidana ini memiliki kaitan yang sangat erat, yang dimana urgensi dari kriminologi ini yang pertama yaitu untuk mempelajari alasan dari suatu pelaku tindak kejahatan melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika ada masyarakat yang melakukan tindak kejahatan, tentu memiliki alasan tertentu dia melakukan hal tersebut. Entah dari segi ekonomi, keluarga, atau apapun itu. Nah, disitulah peran kriminologi.
Tentu yang kedua, meningkatkan efektivitas hukum pidana. Dengan penelitian kriminologi, aparat penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dan tentunya meningkatkan kualitas apa ya bahasanya, kualitas hukuman terhadap pelaku maupun korbannya agar lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan kelompok 4, yang dimana di sini sebelumnya saya mohon maaf, di sini untuk sejarah hukum pidana dan kriminologi ini akan saya jelaskan nanti di akhir video. Sebelumnya saya lompat dulu untuk materi kelompok 3, mohon maaf. Baik, dari sini langsung saja asas hukum pidana atau macam-macam asas. Yang pertama yaitu asas universal. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa suatu suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan atau tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika tidak ada undang-undang yang mengatur sebelumnya. Maksudnya yaitu ketika seseorang melakukan suatu kesalahan atau kejahatan, jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya sebelumnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya yaitu asas teritorial, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum suatu negara berlaku kepada siapapun atau berlaku terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran di wilayahnya, bahkan termasuk orang asing pun. Maksudnya yaitu ketika ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia dan melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana di negara Indonesia, maka hukum di Indonesia berlaku terhadap warga negara asing tersebut. Nah, itulah maksud dari asas teritorial ini. Asas nasional aktif. Selanjutnya asas nasional aktif. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Nah, maksudnya yaitu ketika ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, maka hukum di Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Selanjutnya yaitu asas nasional pasif. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana terhadap maksudnya itu hukum pidana di Indonesia berlaku terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di luar negeri jika korbannya adalah warga negara Indonesia atau menyangkut dengan kepentingan negara. Maksudnya yaitu ketika warga negara Indonesia sedang berada di luar negeri dan ada warga negara asing yang melakukan tindak kejahatan terhadap WNI tersebut, maka hukum di Indonesia bisa berlaku kepada warga negara asing tersebut dikarenakan korbannya ialah warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, jika menyangkut kepentingan negara juga hukum pidana di Indonesia berlaku kepada warga negara asing tersebut. Selanjutnya yaitu asas universal. Hukum pidana internasional yang menyatakan suatu negara berhak dan memiliki wewenang untuk menghukum pelaku tindak pidana jika walaupun tanpa melibatkan warga negaranya.
Nah, maksudnya yaitu hukum pidana asas universal ini adalah hukum pidana internasional yang dimana suatu negara berhak dan memiliki wewenang untuk menghukum pelaku tindak pidana walaupun korbannya bukan warga negara Indonesia, melainkan mengancam nilai kemanusiaan di dunia. Contohnya seperti genosida. Nah, jika seseorang melakukan suatu genosida di luar negeri, maka hukum suatu negara dapat menghukum serta memiliki wewenang untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana ada dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang dimana hukum pidana material ini adalah hukum yang menentukan perbuatan apa yang dilarang atau tindak pidana dan hukuman apa yang dikenakan terhadap pelaku. Nah, dengan kata lain, hukum pidana material ini menjawab pertanyaan apa yang dilarang dan apa hukuman bagi orang yang melanggarnya. Nah, sedangkan hukum pidana formil adalah tentang aturan yang menegakkan bagaimana cara penegakan hukum material. Maksudnya yaitu hukum formil ini memiliki tanggung jawab atas berlangsungnya penegakan hukum pidana material. Lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya yaitu jenis-jenis delik. Yang pertama yaitu delik formil. Delik yang dianggap selesai ketika perbuatannya dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan pencurian, tidak peduli dia bagaimanapun cara dia melakukan suatu tindakan pencurian tersebut tanpa memperhatikan akibatnya, jika dia sudah terbukti melakukan pencurian tersebut, maka delik ini sudah berlaku tanpa memperhatikan akibatnya, walaupun pada saat dia mencuri itu tetapi dia gagal untuk mengambil barang seseorang, tetapi di situ dia sudah dapat dikenakan dengan delik formil ini atau tindak pidana formil. Selanjutnya yaitu delik material. Delik yang dianggap selesai ketika setelah menimbulkan akibat tertentu. Contohnya seperti pembunuhan. Pasal 338 KUHP, yaitu yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan tindak pidana paling lama 15 tahun. Nah, artinya yaitu bagaimanapun cara dia melakukan pembunuhan tersebut, yang dilihat itu adalah korbannya atau karena menimbulkan akibat tertentu seperti kematian. Nah, tidak peduli bagaimana cara dia melakukan pembunuhan tersebut, namun yang dilihat adalah akibatnya. Lanjut pada delik selanjutnya yaitu delik umum, yaitu delik yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status atau jabatan tertentu. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lainnya.
Lanjut pada delik khusus, yaitu delik yang berlaku hanya untuk kelompok atau jabatan tertentu. Contohnya seperti korupsi. Lanjut pada delik aduan, yaitu delik yang penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban. Contohnya seperti perzinahan. Lanjut pada delik yang terakhir, yaitu lanjut pada delik biasa adalah dapat dituntut tanpa pengaduan korban, cukup dengan karena adanya laporan atau temuan dari aparat. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Lanjut pada delik yang selanjutnya, yaitu delik kejahatan, yaitu tindak pidana yang berat dan merugikan masyarakat luas. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, korupsi. Nah, itu dianggap delik kejahatan karena itu dapat merugikan masyarakat luas. Dan lanjut pada delik yang terakhir, yaitu pelanggaran. Berbeda dengan hal sebelumnya, jika delik kejahatan adalah merugikan masyarakat luas, pada delik pelanggaran ini adalah tindak pidana ringan yang biasanya hanya mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti pelanggaran lalu lintas atau hal-hal yang sejenisnya. Selanjutnya di sini kita membahas terkait upaya-upaya pencegahan dalam hukum pidana, upaya pencegahan dalam hukum pidana dan kriminologi. Yang pertama yaitu upaya pencegahan preventif, yang dimana upaya pencegahan ini adalah upaya mencegah agar kejahatan tidak terjadi sejak awal. Fokusnya yaitu menghilangkan kesempatan, sebab, atau dorongan untuk seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Sebagai contoh yaitu seperti contoh sederhananya aja ini, agar jika Anda memiliki rumah dan Anda memiliki sebuah motor ataupun mobil, nah untuk menghindari tindak kejahatan, alangkah lebih baiknya Anda membuat tembok keliling di sekeliling rumah Anda. Nah, maka itu adalah upaya pencegahan preventif, yaitu seperti yang saya katakan tadi, untuk menghilangkan kesempatan atau sebab dan serta dorongan terjadinya suatu tindak pidana. Lanjut pada upaya pencegahan represif atau penindakan, yang dimana upaya ini berbeda dengan upaya sebelumnya. Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi dengan tujuan untuk menindak pelaku dan mencegah agar tidak terulang. Contohnya seperti ketika seseorang sudah melakukan suatu tindak pidana dan Anda itu mencegah dengan cara upaya yang Anda lakukan itu setelah terjadinya suatu tindak pidana tersebut, agar dengan tujuan untuk seseorang itu tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Nah, itulah maksud dari upaya pencegahan represif ini. Jika yang preventif itu untuk mencegah terjadi dorongan mencegah kesempatan dari suatu tindak pidana, yang ini lebih ke arah ketika sudah terjadi suatu tindak pidana dan Anda mencegahnya dengan cara memberikan hukuman setelah tindak pidana tersebut terjadi.
dengan cara memberikan hukuman. Lanjut pada pendekatan yang selanjutnya yaitu upaya pencegahan selanjutnya yaitu pendekatan penal, yang dimana pendekatan penal ini adalah salah satu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya yaitu ketika sesudah terjadi tindak pidana, sebagai contoh saya sudah menjadi korban tindak pidana seseorang. Nah, kemudian saya itu melaporkan kepada yang berkuasa atau yang memiliki wewenang untuk mengurus atau lanjut pada upaya pencegahan selanjutnya yaitu pendekatan penal, yang dimana pendekatan penal ini adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya kejahatan ditangani melalui kuasa hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan proses pemidanaan. Lanjut pada upaya pencegahan yang terakhir yaitu pendekatan non penal. Berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya, pendekatan ini adalah upaya pencegahan kejahatan di luar hukum pidana dengan cara menghilangkan sebab-sebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan. Dengan kata lain, atau dapat kita simpulkan bahwa pendekatan penal adalah mengobati penyakit hukum atau kejahatan yang sudah terjadi. Namun untuk pendekatan non penal yaitu untuk mencegah penyakit hukum agar tidak muncul lagi. Nah, saya kira seperti itu.